Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang bertemakan hitam putih, seperti contoh yang ada di sini ya untuk penampakannya. Yang dimana dengan performa yang sangat bagus sekali. Dan apalagi di harga terjangkau dengan papat komponen yang baru-baru semua, kecuali dari segi harddisknya sih, itu masih wajar. Di sini saya tuh menggunakan Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600 yang baru ya, bukan second. Dan di harga 8,5 juta, apakah ini worth it atau tidak? Untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup sih. Di beberapa game yang ringan ke menengah, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, dari segi tampilannya sangat bagus sekali. Dan juga ini saya menggunakan Ryzen 5 5500 di harga 1.450.000, itu yang tray ya, bukan yang box, karena yang tray lebih murah dan juga lebih bagus. Kalau semisal dana lebihnya dialokasikan ke CPU cooler supaya lebih dingin performanya. Di harga 1,4 jutaan bersaing dengan Core i3 Gen 12. Tapi kalau aku pribadi, Core i3 Gen 12 dan juga Ryzen 5 5500, aku lebih prefer ke Ryzen 5 5500 sih. Karena dia itu memiliki 6 core 12 thread. Untuk editing dan juga rendering udah kencang. Itu kalau menurutku, karena aku lebih cenderung ke render video ya. Dan apalagi gaming juga bagus untuk Ryzen 5 5500. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Mubu ASRock B550M Pro SE yang berwarna putih, dan segi mubunya sangat cakep sekali di harga 1.490.000. Dan juga bisa upgrade ke depannya sih. Dan juga ada support 3 pin RGB dan juga ada 2 slot NVMe untuk yang mereknya ASRock B550M Pro SE. Dan apalagi ada heatsink di bagian sini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Lexar ya. Ini adalah serinya Lexator DDR4 2x8GB di kecepatan 3200 MHz. Ini di harga 550.000 sih untuk yang serinya Lexator ini, yang berwarna hitam di bagian samping CPU cooler ini, supaya lebih menyerupai lah berwarna hitam putih dari segi temanya. Salah satu di harga terjangkau juga, dan pasti kalian juga tahu lah mereknya Lexar ini berbeda di sebelumnya di mereknya Kyo. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU RX 6600 mereknya dari XFX. Ya dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini sih, karena ada segi harganya dia itu terjangkau di harga 2.950.000. Kalau yang mereknya Sapphire di harga 3 jutaan, tapi kalau yang ini lebih murah, jadi ya saya memilih ini aja. Dan juga penampakannya ada di bagian tengah sini. Dia itu dual fan, ada backpacknya, membutuhkan 8 pin power, garansinya cuma di 1 tahun aja untuk ini. Kalau yang Sapphire di 2 tahun sih. Ada harga, ada garansinya, bedanya itu. Dan juga ini garansinya dari Asia Raya, jadi aman lah untuk ini. Dan selanjutnya saya menambahkan ini SSD NVMe dari Adata Legend 710. Ini requestan dari usernya, karena ada heatsinknya juga berwarna biru di bagian bawah sini ya. Udah saya tancapkan di harga 470.000. Agak mahal ya, karena NVMe sekarang pada naik-naiknya. Kalau dulu sih di harga 420, 430 ya untuk ini, tapi sekarang naik jadi 470.000 ya, wajar sih karena emang semua harga naik untuk NVMe. Dan juga ini sudah standar bagus, garansinya di 3 tahun ya untuk data ini. Dan juga tambahan saya menambahkan harddisk 320GB di bagian dalam situ. Itu harddisk untuk laptop ya, tapi nggak masalah untuk PC. Jadi ya di harga 60.000 itu second ya, bukan baru. Kalau barunya sih nggak ada kalau setauku, kebanyakan dia itu second kalau nggak copotan dari laptop. Dan juga usernya pengen menambahkan harddisk di bawah 500GB ya, saya kasih ini aja sih, biar terjangkau juga di 60.000 untuk 320GB. Untuk menyimpan file-file yang lainnya lah udah lebih dari cukup. Dan juga untuk software Windows dan juga game masih bisa dikasih ini, karena ini 512GB. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU dari Coolmoon Aosor AS600, yang dimana seperti contoh yang ada di sini penampakannya, dia itu memiliki 6 pipa dan juga fan-nya 12 cm berwarna putih dan juga fan-nya RGB. Jadi sangat cakep sekali dari segi penampilannya. Udah saya review di video sebelumnya ya untuk yang ini Coolmoon-nya. Dan dia itu di harga 250.000. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah harga tersebut naik, karena dia itu udah sangat sulit untuk dicari serinya Coolmoon Aosor. Jadi bisa bilang ini stok terakhir sih di harga 250.000. Yang berwarna putih cakep, dari segi tampilannya sesuai temanya berwarna hitam putih. Dan juga warna fan ya bisa diganti ya. Ini saya setting ke warna putih aja supaya lebih cakep. Dan lanjut, saya menggunakan power supply dari FSP HV Pro 550W 80+ bronze. Yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600 udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 300W. Jadi untuk jangka panjang udah bagus banget. Dan apalagi ini mereknya FSP udah terkenal bagus sih untuk ini di harga 720.000. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Infinity Horus V2.
Ini yang tipenya MATX, ada power supply cover, dan cakep sih di bagian depan dia itu mesh. Belum ada free fan sama sekali ya. Untuk casing yang ada di sini di harga 380.000. Ada dua tipe warna sih, hitam dan juga putih. Dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini sih karena emang simple dan juga cakep dari segi penampilannya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan, ada 6 fan RX7 satuannya di 35.000, dikali 6 ya 210 lah. Di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus untuk yang ada di sini. Ini udah lebih dari cukup dan juga keren dari segi tampilannya, berwarna hitam dan juga putih di tampilan PC yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan di harga 8,5 juta mendapatkan Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600 yang dimana komponen kebanyakannya tersebut itu baru. Apakah ini worth it atau tidak untuk gaming dan juga editing? Lihat aja habis ini dari segi reviewnya dan juga konsumsi dayanya, apakah ini boros atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Adata Legend 710, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 17 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Biasanya di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 17 terbilang masih termasuk cepat, dan terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini NVMe-nya dia itu 100% semua dan juga Note-nya dia itu perfect, serta suhunya di 37 derajat terbilang ini dingin, dan apalagi menggunakan heatsink bawaan dari NVMe-nya. Dan lanjut di harddisknya dia itu juga sama 100% semua dan juga Note-nya dia itu perfect, serta suhunya di 32 derajat terbilang ini dingin menggunakan WD Blue. Lanjut ke Crystal Disk-Mark untuk mengecek kecepatan NVMe Adata Legend 710. Untuk membacanya mendapatkan di 1771 dan juga menulisnya di 1626. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 2400 per 1800 terbilang jauh semua ya. Dan apalagi dari segi membacanya terpaut hampir di 700, dan apalagi menulisnya terpaut di 100-an. Jadi bisa dibilang ini standar lah kecepatan di NVMe Gen 3 karena kecepatannya di bawah 2000. Lanjut ke HW monitor menggunakan Coolmoon Aosor AS600 untuk mendinginkan Ryzen 5 5500. Minimal yang mendapatkan di 36 derajat terbilang dingin untuk yang ini, dan juga maksimalnya di 79 derajat terbilang masih dingin juga. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia tuh paling bawah di 36 derajat, terbilang ini bagus. Dan juga maksimalnya di 79, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Tadi yang mentok paling tinggi di 79 derajat, terbilang cukup bagus. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 150 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 150. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan Very High maupun di settingan High. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 83 fps. Terbilang ini lancar, di settingan paling aman di settingan High masih mendapatkan di atas 60 fps, supaya bermain gamenya dia itu lancar di gamenya RDR2. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 79 fps. Ini pun juga sama, settingan paling aman di settingan High mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Need for Speed Heat, supaya lebih nyaman dari segi bermainnya. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga masih aman, dan apabila di settingan Ultra juga masih bisa sih untuk yang ini. Mungkin mendapatkan di 60-70 fps di gamenya Far Cry 6 kalau semisal di settingan Ultra.
Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 118 fps. Ini pun juga sama, kalau semisal di settingan ultra atau di rata kanan, bisalah mendapatkan di 70-80 fps di game rata-ratanya. Masih sanggup lah RX 6600. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 127 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Dota 2. Terbilang ringan lah untuk yang ini gamenya. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 74 watt, terbilang ini cukup tinggi. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan dia stay di 74 terus, seperti contoh yang ada di sini. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 210 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 210 watt masih aman juga sih, bukan sahabat PLN. Cuma di 200an lebih sedikit, terbilang ini cukup irit. Yang dimana menggunakan Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 8,5 juta mendapatkan Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600 dengan part-part yang baru, kecuali harddisk, nggak masalah kalau yang itu, bisa dibilang ini rekomen sih, dengan tampilan berwarna hitam putih. Dan apalagi part-part yang tersebut ada yang rekomen, ada yang biasa, maupun upgradable untuk kedepannya, di harga 8,5 juta. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, silahkan beli aja, kalau kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5500 dan juga RX 6600. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan juga nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.